Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Kedua pihak menyatakan siap jika negosiasi buntu dan perang berlanjut. Yang terbaru, Saudara, Amerika Serikat menunda penjualan senjata ke Taiwan demi memenuhi kebutuhan amunisi melawan Iran. Apakah ini sinyal perang benar-benar akan berlanjut? Kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber saya melalui sambungan daring. Pertama ada dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta, serta ada guru besar hukum internasional Fakultas Hukum UGM, Bapak Heribertus Jaka Triana. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Iya, saya ingin ke Bung Stanis dulu. Bung Stanis, ini kalau kita lihat Amerika Serikat sampai terpaksa menunda untuk menjual amunisinya ke Taiwan. Apakah ini menjadi sinyal bahwa memang Amerika Serikat akan serius menggempur Iran ataukah ini hanya cywar semata? Saya melihat ini cywar dan ini SOP standar. Ketika negara sedang dalam kondisi mau perang atau rencana perang, maka penjualan senjata termasuk penjualan amunisi itu akan dikurang-kurangi karena mereka memerlukan stok ya. Dan saya kira kalau melihat apakah ini gertakan, ya kalau Trump kan memang suka menggertak ya. Sejak pertama perang itu sudah melakukan gertakan-gertakan, walaupun gertakan-gertakan Trump itu sedikit yang dilakukan, tapi saya melihat bahwa sebenarnya soal amunisi ini sebenarnya adalah SOP standar karena negara sedang dalam kondisi perang. Jadi bukan mengarah kepada langkah yang akan lebih serius, tapi ini SOP standar. Oke, jadi ini merupakan SOP standar begitu ya untuk Amerika Serikat yang saat ini tengah dalam fase perang begitu dan belum ada titik temu di sana. Nah, kalau kita melihat soal kekuatan militer, Bung Stanis, bagaimana dengan kebutuhan senjata Amerika Serikat? Apakah sudah sebegitu kewalahankah Amerika Serikat sampai kemudian harus menunda penjualan senjata ke Taiwan? Kalau memang ini hanya sebatas SOP saja. Saya kira tidak ya, harusnya tidak ada kewalahan ya, karena Amerika negara besar dan memang terkait alutsista. Amerika ini peringkat 1 dunia, jauh dengan Iran yang peringkat 15, Israel di atasnya sedikit 14. Jadi kalau saya melihat soal senjata ini, saya kira harusnya tidak kewalahan. Tapi perang dengan Iran itu kan ternyata bukan perang dengan senjata. Iran menggunakan strategi asimetrisnya, dia menggunakan Selat Hormuznya sebagai senjata yang lebih ampuh. Jadi penggunaan peluru kendali itu misalnya antara Amerika dan Iran saya kira tidak efektif itu. Tapi Iran memainkan Selat Hormuz yang sangat efektif sampai membuat dampak kemana-mana ke seluruh dunia. Dan ini yang dikhawatirkan Amerika sebenarnya. Jadi senjata Amerika itu bisa kalah dengan penguasaan Iran di Selat Hormuz sebenarnya. Maka penggunaan senjata yang besar itu sebenarnya malah merugikan sebenarnya. Jadi ya sebaiknya digunakanlah diplomasi, kemudian digunakanlah perundingan yang melibatkan pihak ketiga sehingga perdamaian dan kesepakatan tercapai, bukan dengan senjata. Oke, nah ini kalau dari sisi soal ketahanan militer serta kekuatan, tapi bagaimana Pak Heribertus melihat ini dari sisi hubungan internasional? Penundaan penjualan senjata ke Taiwan ini, apakah Anda melihat ada kaitannya dengan pertemuan Trump dan juga Xi Jinping pada beberapa pekan lalu? Yang pertama saya kira setelah pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping ini kan harus ada prakondisi untuk menciptakan ruang-ruang kepercayaan bilateral antara Amerika dengan China. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pencapaian tujuan Amerika terkait dengan posisi China dan terhadap Iran. Saya kira pada saat sekarang kita ada melihat dua hal. Pertama, saat sekarang Amerika itu menunda apa yang disebut sebagai unilateral sanctions atau menunda sementara penggunaan kekerasan bersenjata terhadap Iran. Ini adalah sinyal yang saya katakan kemarin adalah Amerika sedikit mengalah dalam tataran teknis untuk mencapai langkah yang lebih besar. Nah, ini diikuti dengan yang kedua, saya kira Amerika menunda penjualan persenjataan ke Taiwan ini juga sebagai satu langkah confidence building untuk mencapai tujuan pertemuan bilateral pasca ketemu dengan Xi Jinping. Saya kira dari sisi kepentingan bilateral Amerika ini jelas. Satu, ingin merangkul China terkait dengan kepentingan Amerika di Iran supaya China itu bisa menjadi mediator yang sama-sama kuat, yang sama-sama bisa menekan Iran secara politik
politis, ekonomi, dan juga dari sisi persenjataan. Lalu yang ketiga, saya kira ini juga memberikan pesan kepada China bahwa saat sekarang Amerika itu dalam posisi untuk hold sementara terhadap isu di Taiwan yang sangat sensitif dengan China. Saya kira kepentingan Amerika dalam situasi ini adalah untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai prakondisi pasca pertemuan besar sehingga kepentingan Amerika itu terpenuhi. Lalu yang selanjutnya saya kira juga ini kalau dikatakan apakah ada persiapan untuk menyerang Iran, tanda-tanda pokok serangan yang lebih besar saya kira belum kelihatan, belum muncul. Misalnya pengerahan komponen cadangan yang besar dari Amerika itu juga belum ada. Lalu yang ketiga, penarikan hubungan diplomatik di beberapa negara kawasan di Iran juga belum terjadi. Dan yang saya kira yang ketiga, bagaimana saat sekarang juga belum ada tanda-tanda pengerahan terkait dengan kapasitas militer Amerika di kawasan. Sehingga saya kira ini masih sangat jauh dan menurut saya ini adalah sebagai sebuah pesan. Saya setuju dengan Mas Tendari, ini adalah cywar yang bisa bermakna baik internal maupun eksternal, karena juga kita bisa lihat Iran sekarang sedang menyiapkan kekuatan bela diri massal masyarakatnya yang saya kira ini adalah bertentangan dengan kekuatan kecanggihan senjata dibalas dengan kemampuan menggerakkan warga negaranya untuk bela diri semesta di Iran. Saya kira ini gambaran-gambaran yang bisa menunjukkan bahwa semua pihak masih dalam posisi menunggu dan juga saya kira secara internal ini adalah manajemen stok amunisi di Amerika. Oke, jadi kalau menurut Anda ini adalah pesan yang ingin disampaikan seorang pemimpin Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump, kepada Iran dan juga pastinya dunia begitu ya pada saat ini. Posisi masih menunggu. Anda sependapat, Bung Stanis, belum ada tanda-tanda atau sinyal yang mengarah bahwa akan ada pengerahan pasukan dan sebagainya untuk bisa melakukan penyerangan yang masif dalam tanda kutip dan juga agresif kepada Iran hingga saat ini. Masih wait and see. Tanda-tandanya malah sebaliknya, bahwa kapal induk juga ditarik, ada satu kapal induk ditarik, kemudian tidak ada pengerahan pasukan. Perang itu membutuhkan mobilisasi yang sangat besar. Pengerahan pasukan darat, nanti kemudian persiapan misalnya ada penerjunan lintas udara, nanti di base camp mereka juga disiapkan, kemudian persiapan-persiapan di home base Amerika, itu harusnya kelihatan. Kemudian pangkalan-pangkalan Amerika di sekitar kawasan juga harusnya kelihatan. Tapi ini nampaknya tidak demikian, jadi masih seperti biasa saja. Tapi yang paling penting menurut saya langkah mundurnya adalah dengan penarikan kapal induk. Satu kapal induk ditarik, ini menunjukkan bahwa niat perangnya semakin turun. Kalau ancaman itu kan ada diukur sama intensi dan capability. Penarikan kapal itu intensinya berarti menunjukkan penurunan, apalagi capability-nya. Jadi arah ke sana semakin kecil saya melihat. Oke, penarikan kapal induk itulah menjadi salah satu tanda yang bisa dibaca, sinyal-sinyal yang bisa dibaca dengan sikap Amerika Serikat. Apakah ini menjadi momentum yang pas menurut Pak Heribertus untuk bisa pihak ketiga masuk antara Amerika Serikat dan juga Iran? Dalam hal ini kita tahu beberapa hari yang lalu Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan. Saya kira saat sekarang memang ini menjadi sebuah pertaruhan yang besar dalam kerangka geopolitik internasional. Apa yang disampaikan oleh Xi Jinping bersama Presiden Vladimir Putin itu kan secara tegas, secara lugas menyatakan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata Amerika terhadap Iran itu adalah illegal under international law. Saya kira ini menjadi satu indikator secara internasional bahwa saat sekarang tarik-menarik permainan geopolitik dunia itu kan sudah kelihatan sekali. Bahwa saat sekarang China dengan Rusia itu ada di belakangnya Iran, Amerika dengan Israel itu juga menjadi satu kubu tersendiri yang saat sekarang itu menjadi tarik-menarik yang saling offer and receiving. Nah, saya kira saat sekarang juga itu sudah menjadi sebuah kulminasi bahwa pihak ketiga dalam hal ini mereka yang bersifat partisan dalam kedua belah ini bisa menunjukkan itikat baik mereka untuk mengusulkan
usulan-usulan yang sifatnya itu adalah redefinisi terkait dengan 3 isu utama yang deadlock, yaitu nuklir, Hormuz, dan juga unilateral sanctions. Saya kira sanksi unilateral Amerika itu sudah mulai menurun juga, lalu penggunaan Hormuz itu juga sudah mulai kelihatan tanda-tanda penurunannya dan bisa digunakan untuk kepentingan banyak pihak. Tapi yang masih deadlock itu adalah terkait dengan pengayaan uranium, yang ini menjadi hak dari Iran, yang selalu menjadi harga mati buat Iran. Tapi kan dari sisi Amerika, pengayaan uranium itu diminta untuk dinolkan sampai batas tidak ada pengayaan uranium. Yang ini juga ditolak. Nah, deadlocknya sekarang ada di titik itu sementara. Oke, Bapak-bapak, kami harus hentikan dulu sementara dialog kita. Kami akan ajak Anda dan juga para pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana keterangan resmi yang akan disampaikan oleh PLN terkait dengan pemadaman listrik yang terjadi semalam di wilayah Sumatera. Kami akan ajak Anda dan inilah visual terbarunya. Dengan presisi dan juga transparan. Kami juga tadi ini baru saja selesai juga berkomunikasi dengan Kementerian ESDM. Dan kami, baik dari PLN maupun Kementerian ESDM, kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara komprehensif untuk memperkuat sistem kelistrikan Sumatera agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Sekali lagi, kami atas nama PT PLN mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat karena sistem kelistrikan terutama di Sumatera bagian selatan, tengah, dan utara mengalami gangguan. Kami sekali lagi memberikan upaya yang terbaik, mengerahkan seluruh kekuatan yang kami punya, dan kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih kembali dan masyarakat bisa kembali menikmati listrik dengan secepat mungkin. Untuk itu, bismillahirrahmanirrahim, semoga upaya kita ini diberi kemudahan dan kekuatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sistem kelistrikan di Sumatera bisa segera pulih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, itu tadi kita baru saja dengarkan keterangan resmi yang diutarakan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang melakukan konferensi pers atau keterangan resmi merespon apa yang terjadi semalam, yakni adanya pemadaman listrik atau blackout di wilayah Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan. Dan dalam keterangan resminya, Dirut PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa memang saat ini upaya pemulihan terhadap jaringan listrik utamanya di Sumatera bagian utara, tengah, dan selatan saat ini masih terus diupayakan secara maksimal. PLN pun sudah menyampaikan permintaan maaf atau permohonan maaf terkait dengan pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera. Kami akan lanjutkan kembali dialog kami di Sapa Indonesia pagi hari ini terkait dengan amunisi Amerika Serikat yang sebelumnya akan dijual kepada Taiwan tapi kemudian di hold. Masih bersama saya dengan Bung Stanislaus dan juga Prof Jaka. Nah, melanjutkan dialog kita Prof Jaka dan juga Bung Stanis soal amunisi Amerika Serikat, apakah benar-benar akan serius menyerang secara masif kepada Iran, begitu. Iran sendiri sudah dalam tanda kutip ya standby saat ini
posisinya. Kalau Bung Stanis melihat bagaimana sebenarnya kekuatan militer Amerika saat ini sampai kemudian harus amunisi ditahan atau di hold, walaupun tadi Anda mengatakan ini adalah SOP. Ya harusnya kalau melihat peringkat Amerika itu tidak ada masalah soal senjata. Sangat gampang harusnya Amerika untuk mengalahkan Iran. Tapi ini kan masalahnya bukan symmetric war, tapi ini asymmetric war. Sehingga bukan hanya dengan senjata, tapi dengan hal-hal lain, ada komponen-komponen lain, ada faktor lain yang tidak mudah perang itu bisa menang. Gitu. Jadi saya kira itu penjualan amunisi itu satu SOP, yang kedua mungkin untuk melunakkan hati Cina juga itu. Tapi bukan permasalahan ini akan disimpan untuk melakukan serangan ke Iran, tidak. Jadi lebih pada bahwa itu cyber Amerika, kemudian melunakkan hati Cina, kemudian standar seperti itu. Tapi kalau soal alusista, kalau ini hanya perang simetrik, itu Amerika harusnya tidak ada kesulitan, karena mereka memang negara yang mempunyai standar militer sangat tinggi dan dia mampu mempunyai industri alusista yang sangat baik, saya kira. Jadi soal amunisi bukan suatu hal yang serius untuk melakukan perang bagi Amerika. Oke, kalau Prof. Jaka sendiri melihat bagaimana kalau dari sisi internal atau domestik Amerika Serikat sendiri? Kita tahu para anggota Kongres dari Partai Republik menunda pemungutan suara untuk menentukan kepastian perang terhadap Iran saat ini. Nah, dalam konteks domestik Amerika Serikat, apa sebenarnya imbas Republikan sampai harus menunda voting yang memang seharusnya dilaksanakan pada Kamis waktu Amerika Serikat? Saya kira apa yang terjadi adalah untuk kepentingan politik dalam negeri, kontestasi antara Partai Republikan dengan Partai Demokrat untuk menghadapi pemilu sela November 2026. Saya kira apapun yang terjadi eksternal itu kan akan berdampak terhadap kepentingan elektoral di level domestik. Nah, saya kira untuk prakondisi ini bagaimana saat sekarang Donald Trump itu juga melakukan apa yang disebut sebagai branding, imaging, terkait dengan apa yang dia lakukan sebagai kebijakan luar negeri terhadap apa itu Iran, terhadap Israel, terhadap Cina, terhadap Taiwan, dan juga di halaman belakang Amerika terkait dengan isu Kuba, Venezuela, dan lain sebagainya. Konsolidasi eksternal ini saya kira saat sekarang sedang dilakukan oleh Donald Trump untuk menguatkan apa yang disebut sebagai sentimen positif terkait dengan kebijakan Partai Republikan untuk memenangkan kontestasi politik di level domestik. Dan saya kira ini kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa Partai Demokrat juga mengendorkan apa itu quote-unquote serangan kepada Partai Republikan, yang saya kira semuanya mengambil ancang-ancang, mengambil posisi untuk menentukan arah dan juga menentukan pilihan paling tepat untuk, sekali lagi kalau kita lihat kontestasi antara dua partai politik di Amerika ini kan is internally driven by better arguments either di dalam konteks kerangka politik internal maupun politik eksternalnya. Driven by better political option, saya kira ini sedang dimainkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai apa yang disebut sebagai pilihan-pilihan rasional bagi pemilihnya. Oke, terakhir Prof. Jaka, kalau Anda melihat dengan adanya pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin, apakah nanti keduanya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa signifikan? Dalam hal ini adalah antara Amerika Serikat dan juga Iran, ataukah kemudian kedua negara ini tetap berada di belakang Iran tanpa ikut campur urusan Amerika Serikat dan Iran? Berpotensi yang mana kemungkinannya? Saya kira dua negara ini tergantung secara ekonomi dan natural resources dari Iran yang menghidupi ekonomi mereka. Nah, secara formal memang antara Xi Jinping dengan Trump itu kan bahasa-bahasa diplomasinya itu kan sangat-sangat ambigu gitu ya, dalam kerangka mencapai kepentingan mereka. Tapi setelah pertemuan dengan Putin ini kan kelihatan jelas sekali bahwa saat sekarang Rusia dan Cina itu betul-betul melakukan pressure secara formal terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata yang bisa berdampak terkait dengan pilihan-pilihan politik di sistem hukum internasional dan hubungan internasional di PBB misalnya. Nah, saat sekarang bagaimana Amerika juga melihat indikator terkait dengan keterikatan Amerika dengan Israel untuk sama-sama menahan diri terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata
di Iran. Nah, ini juga menjadi indikator yang saya kira bisa menentukan langkah-langkah alignment ataupun disalignment antara kepentingan masing-masing negara ini untuk sekali lagi menggunakan Iran sebagai isu utama untuk menentukan langkah-langkah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dari 3 blok yang paling gede di dunia ini yang memiliki apa yang disebut sebagai privilege di dalam pembuatan pelaksanaan hukum dan hubungan internasional, misalnya di PBB, di kawasan dan lain sebagainya. Oke, terakhir untuk Bung Stanis, apa yang ada dalam benak Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini ketika menghold amunisinya tidak menjual kepada Taiwan? Strategi apa menurut Anda kemungkinan exit strategi yang akan dilakukan Amerika Serikat selanjutnya terhadap Iran? Saya melihat bahwa ini terjadi semacam kebuntuan dalam 2 bulan terakhir ini, bagaimana Amerika bisa mengakhiri perang dengan Iran. Karena kalau kita melihat bahwa isu pertama kali yang diluncurkan Amerika adalah soal senjata nuklir. Tapi ternyata sampai hari ini juga Iran tidak menggunakan itu, dan makanya Amerika tidak bisa membuktikan bahwa ternyata ada senjata nuklir. Sehingga Amerika yang sudah 3 bulan berperang menghabiskan 500 triliun, ini kan cukup besar sekali dananya, maka harus keluar dari perang ini. Dan apa yang menjadi strategi itulah sekarang yang akan dipikirkan Trump supaya nanti tidak berdampak pada pemilu pada akhir tahun ini. Oke, kita akan lihat apa strategi yang akan dimainkan oleh Presiden Donald Trump untuk bisa kemudian mengamankan market dan juga mengamankan politik dia, posisi dia di Amerika Serikat. Terima kasih dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta, serta ada guru besar hukum internasional Fakultas Hukum UGM, Profesor Heribertus Jagatriana. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat selalu. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Jadi jangan kemana-mana.